Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka surat Al-Hasyr ayat 23. Yaitu salah satu nama Allah Al-Mutakabbir. Nama Allah yang terbaik. Halaman 548. Halaman 548. Ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Berasal dari kata kabir. Salah satu nama Allah juga Al-Kabir, yang maha besar. Kabirun, yang maha besar. Al-Mutakabbir artinya yang pemilik kebesaran. Pemiliknya. Sama dengan Ghaniyun, yang maha kaya. Kemudian Al-Mughni, yang memberikan segala bentuk kekayaan. Dia yang memilikinya dan dia yang pemberinya. Allah itu yang maha besar dan dialah pemiliknya satu-satunya. Pemilik segala kebesaran dan kekuasaan. Karena apa? Karena hanya Allah yang memilikinya. Sehingga tidak pantas manusia menyandangnya. Menyandang rasa besar itu tidak ada pantas manusia. Jangankan memilikinya, memiliki kebesaran manusia itu. Jangankan dia memiliki kebesaran itu, merasa memiliki saja sudah dosa. Jangan inyo orang gadang, maraso gadang saya tidak boleh. Itulah kira-kira. Maraso. Kan dalam hadisnya begitu. Barang siapa yang dalam hatinya ada rasa kibr, maraso gadang, walaupun sebesar darah, maka dia tidak akan masuk surga. Sebesar zarah itu baranalah kagadang nantinya. Tapi ada perasaan maraso gadang, maraso hebat, maraso mulia, sehingga lebih tinggi pada orang. Walaupun sebesar zarah, maraso. Karena nan bisa memang maraso itu nya, nan gadang itu tidak ada di manusia. Kebesaran itu tidak akan ada manusia miliki. Tapi maraso memiliki kebesaran tadi. Maraso gadang tadi. Itu yang paling Allah tidak suka. Apalagi ada bahasanya takabbur. Apa itu takabbur?
Kalau kibir tadi kan merasa gadang. Kalau takabur, kagadang-gadangan. Kagadang-gadangan. Awak sama manusia, sesama manusia. Kan selevel. Kau manusia kan selevel. Mencari orang kagadang-gadangan kau lagi ndak ketuju dah. Lagi selevel. Lagi ndak suka. Apalagi Allah nak mencari. Kenapa? Allah tu al-mutakabbir, pemiliknya. Pemilik dari kepada kebesaran itu. Diambil dah wak. Diambil dah wak. Walaupun sebesar darah, tidak akan masuk surga aja. Siapa yang dalam hatinya ada kibir. Kini Allah tu pemiliknya. Pemilik kebesaran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana hebat dan besarnya Allah. Bagaimana keagungan dan kekuasaannya Allah. Sehingga menunjukkan kebesaran Allah itu. Kita buka salah satu contoh dalam surah Taha misalnya. Ayat 1 312 halaman 312. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allah yang Maha Tahu artinya. Di sini penjelasan tentang kebesaran Allah dan juga penjelasan sempurna bagaimana tentang Al-Quran. Al-Quran yang turun itu terkadang orang merasa susah. Merasanya kalau diatur di Al-Quran susah. Kan ada jarang lihat. Sehingga dibanding-bandingnya pilih Quran pilih itu ndak kerajo, ndak tanya. Ya. Kenapa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan engkau. Allah ngejan. Al-Quran itu tidak untuk menyusahkan kalian. Untuk menyenangkan kalian. Al-Quran itu turun untuk apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Li takut ke Allah nak. Turun. Kalau lain takut ke Allah itu peringatan. Berarti Al-Quran itu sebagai peringatan dia. Untuk jalan aman dalam hidup. Itu Al-Quran. Kalau nak aman itu sebagai peringatan. Al-Quran itu bagi rambu-rambu. Celah berjalan tak berambu-rambu pakai kira. Jelaslah jurang bertampu aja. Itu pada bin ke dalam beko. Lah do rambu-rambunya awas jurang gitu. Tazkiratan peringatan rambu-rambu. Untuk awak berjalan di bumiku dengan selamat. Bukan menyusahkan, nak senang, nak mudah berjalan ini. Asyanan manurunan. Siapa menurunkan Quran itu? Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Siapa menurunan?
nan menciptakan langit dan bumi. Oh, nan menciptakan langit dan bumi yang menurunkan Al-Quran tu. Yo, sianya tu basifat orang nama sifat yang zat yang menurunkan Quran tadi Ar-Rahman. Yang menurunkan itu dialah Ar-Rahman, yang sangat penyayang, yang maha pengasih penyayang kepada Ar-Rahman, kepada seluruh makhluk, tidak beda-beda. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang menyeluruh tanpa membedakan siapapun. Di mana? Alal arsy istawa, bersemayam di atas arsy. Ba'a kekuasaannya, ba'a hebatnya Ar-Rahman tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Miliknya kekuasaan apa yang di langit dan di bumi, dan apa di antara langit dan bumi, dan apa yang di bawah tanah. Baik dia. Nan di langit, di bumi, di antara langit dan bumi sampai di bawah tanah. Ini namanya. Apa kira? Kalau awak kini ngaku-ngaku tu kadai dawa tu 2 buah punya 2 buahnya. Tapi kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, yang di langit, itulah di langit, tidak tetong orang sampai kini. Yang di bumi, alun tertampak di orang bumi kuasadanya. Dan antara langit dan bumi, itulah langit dan bumi antaranya. Anak-anak milik Allah. Bahkan dalam buminya nampunya. Bagi kira. Terus apakah dia menguasai hanya yang tampak? Oh, ternyata tidak nan tampak sana dikuasainya dah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan suaramu, sungguh dia mengetahui yang rahasia dan akhfa, yang lebih rahasia lo pada itu. Berarti jua hati-hati orang dikuasai. Kini enggak wak berkuasa ke orang rumah, enggaklah wak berkuasa. Apakah hati orang rumah tu awak punya? Enggak. Banyak kabur peniang sudah tu. Berarti hati orang rumah enggak bisa wajana. Jangan orang rumah. Anak awak tidak bisa bak jana awak hatinya. Marahan lagi bisa, tapi pemiliknya tidak awak. Allah tu pemilik yang tampak maupun tidak tampak. Sempurnakah? Masya Allah, sangat sempurna kekuasaan. Lahir batin, tampak dan tidak tampak kekuasaan Allah. Yang tersembunyi, bahkan lebih tersembunyi. Ini nanti tahu. Ini yang berkuasa. Sianya tu, sia namanya tu sampai itu bana kekuasaannya. Allah. La ilaha illahu. Dialah Allah. Yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Lahul asmaul husna. Kepunyaannya lah, baginya lah nama-nama terbaik. Itu salah satu bentuk penjelasan bagaimana kebesaran Allah. Awak kenapa dilarang sombong? Wak ingin sombong, jom anggaplah kareh je tidak sombong. Tapi bagaimana mungkin manusia akan sombong? Karena yang dimilikinya itu tidak punya inyo, itu nama masalah. Bakon tidak boleh wak sombong. Karena tidak ada nan punya awak. Balaga je punya orang ba kira-kira. Awak salah dulu. Jangan punya Allah nalai. Baju menyalang. Jam religi gagah wak pi wasalang. Sepatu lokak wasalang lah. Atau to wasalang lah. Apa salang sesadanya? Atau malagak-lagak kau orang. Kau ambo nan punya kau. Kau ambo nan punya kau.
Tadang adi nam punya aja. Awak sama awak sana dulu. Malaga aja punya orang. Ambati aja. Itu bahasa eloknya tu. Lamban agak-agak cari fajar aku aja. Malaga tapi punya orang. Kini kau tidak ada yang punya orang. Pemilik itu sadanya Allah. Kebesaran itu hanya berhak dimiliki oleh Allah karena dia yang pemiliknya. Bakau awak tidak pantas untuk membesarkan diri karena tidak ada awak nan punya. Makanya kalimat istirja, inna lillah, itu kan kalimat iman. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, itu kan pengakuan. Sesungguhnya. Kalau konan sabana-bana no, atunan sabananya tu kami ko lillah, milik Allah. Tu ba wa inna ilaihi raji'un. Dek kami konan punya Allah kan kembali kepada Allah. Makna kami di situ. Sungguhnya kami. Kami itu sadu-sadunya. Berarti hartaku milik Allah. Istri kami milik Allah. Anak kami milik Allah. Toko tu milik Allah. Nan tanah na laweh tu milik Allah. Para karambian na banyak tu milik Allah. Oto tu milik siapa? Milik Allah. Milik Allah saudara. Lillah. Milik Allah. Tu harus diakui juati tu Pak. Tidak sekadar dimuncung saja. Saya nunggu, oh innalillah. Tidak jaleh bacanya kadang. Oh innalillah. Jaleh lah. Innalillah. Asalahnya jaleh baca. Sesungguhnya kami milik Allah. Kan kalimat iman. Wa inna ilaihi raji'un. Kunya kami akan kembali kepada Allah. Akui juati. Syanu meninggal. Iwana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak jaleh sang kecil. Jaleh lah baca itu. Kadang diumumna di mik ndaklah salah lo orang baca. Nanya dipendeknya panjang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang kata cek kami. Innalillahi. Sesungguhnya milik Allah. Sungguhnya kembali pada Allah. Apa nama milik Allah? Inna, sesungguhnya kami. Hilang kaminya situ. Kalau pendekan nahanya. Jalih macam apa? Syanu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru jadi pahalonya. Diakui lo jawati. Kami milik Allah. Kami milik Allah. Jadi jangan pernah wak marasu tu punya wak. Jangan marasu apa-apa yang di muka bumi ko punya wak. Nah, kesombongan itu lahir diawali dari itu. Kombo yang punya. Di situ awalnya. Dek marasu awak nam punya. Oto gagah ambo nam punya. Kadai banyak ambo nam punya. Orang rumah cak ambo nam punya. Karena wak marasu awak nam punya tu timbul kibir. Rasa besar. Maraso gadang. Maraso gadang kolah yang membuat walaupun sebesar zarah dalam hati membuat orang tu tidak boleh masuk surga. Kenapa? Kebesaran itu hanya milik Allah. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan surat Luqman tentang larangan untuk sombong. Halaman 412.
Ini nasihat dari Luqman kepada anaknya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan khaddaka, katanya khadda. Wah, pipi lah. Pipi. Khad dari manusia. Apa maksudnya? Apa? Mengong, orang mengecek buat mengong dalam tafsirnya. Kalau orang berbicara lalu kita memalingkan pipi kita karena menganggap kecil orang tu tidak berbobot, menganggap rendah. Atuinan wala tusa'ir khaddaka linnas. Walaupun tidak berbobot nan danga saja. Aja melengah. Calah. Tu karena itu kan jangan. Salah seorang daripada guru Imam Syafi'i dulu mendengar hadis di musajidnya, datang ke masjid itu. Ada anak muda menyampaikan hadis taklim. Dan syekhku mendengar mereka. Iyo, naam. Sehingga muridnya tercangang. Karena ini ulama hadis. Nama nyampaikan hadis anak muda. Wahai guru, bakok cerita nak mendengar. Apa tak pernah engkau mendengar hadis tu? Aku cik, syekh kau. Alun nampaknya lah tahu lah apa yang hadis tanya. Alun nampak nak ngecek tu lah tahu yang hadis. Cuma awak akan disuruh. Awak kadang sekali mendengar, ndak lu apalah dah mendengar. Ada patang lah mendengar. Lah melengah lah. Wara lah kurang awak. Mendengar patang lah dengar. Melengah awak. Boleh. Ndak boleh. Di syekhku nyo nama ajan apa orang nama ngecek. Nyo lo nama ajan. Ali medikonya nama. Aku baraja awak. Untuk apa? Biar jangan ada rasa gadang di hati. Rasa sombong. Tu orang bakaruah sedang ceramah batu. Sombongnya tu. Tak takkan tua. Tak sombong dah takkan tua. Mungkin nyata malam tadi tahajud dari jam 1 sampai subuh. Kurang lalu nyodek tahajud. Ya, bukan sombong. Jadi salah lah kok. Orang mengaji bakaruah, itu tidak sombong. Yang sombong itu menganggap rendah, menganggap remeh, menganggap leceh. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesabaran untuk mendengar itu beda dengan kesabaran yang lain-lain. Sabar mendengar yang wak katuju itu biasanya. Dua aja kaji itu baru nampak dah. Tapi sabar wak mandangan itu ndak wak biasa tu. Mantap kaji mah. Sabarlah sebentar lu. Sekolah ke kedai, sekolah duduk idangan kaji lu. Sabar yang seperti itu biasa tu nya. Tapi sabar mendengar ndak katuju kan. Aku yo baraja. Isyali aja orang tu. Ada nani yang aku yo baraja. Dan itu akhlak mulia. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Kaji jelas ndak katuju dah ada. Padangan. Iyo. Tu baraja tu. Itu tinggi sekolahan ada.
Jangan sekali-kali memalingkan wajah karena menganggap hina. Dan ini salah satu adab, kata Pak. Ini adab. Kalau orang mengecek, hadapkan wajahmu ke wajahnya. Itu adab. Mengecek orang madok. Bahkan Nabi dalam majelis beliau, kalau ada orang bertanya dari arah situ, beliau menghadap situ. Itu Nabi. Asyalo, Pak. Ya, Bapak. Orang bertanya, menghadapkan wajahku adab. Bahkan Nabi, misalnya kan nih, Nabi sedang berjalan arah situ, ada orang memanggil, maka beliau berputar, menghadap ke orang. Tidak wajah saja kan? Oh, nah itu. Itu adab. Nabi kalau berpaling, juga badan-badannya berpaling, tidak muka saja. Dan ini adab. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan tamshi, berjalan fil ardi, di bumi, maraha. Apa arti maraha apa itu? Kalau di sini apa artinya? Maraha. Alah maraha. Kalau maraha kok di baso, di prakteknya tuh tangan suka atu dagu naik ke langit. Ju mau di itu lu gaya apa jalan? Kalau ancelik apa? Hantu ke diwajib. Ajan sampai pongah, onge. Jan. Ada Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi, mencelik orang berjalan, deknya orang kayo, bajunya rancak. Deknya kayo, baju rancak, berjalannya maraha. Nampak ni Hasan. Siaduh, sianu, namanya si Al-Mansur, yang lewat tadi, nama maraha tadi. Dengan bahasa apa benda tadi itu? Yang dipakai tidak punyanya dah Hasan. Malagaklah aja. Sedangkan baju yang dipakainya itu milik Allah. Nyo berjalan di tanah tidak punyanya dah Hasan. Berjalan di mana? Di bumi Allah. Allah yang punya bumi itu. Dan nyo berjalan di bawah langit dan tidak nyo yang punya dah. Malagak loh keciasan. Dan dia berjalan dengan pakaian tidak pernah dia syukuri. Kan tidak bersyukur. Berpakaian malagak, tapi pakaian itu tidak pernah dia syukuri. Nyoba jalan dengan pakaian yang diberikan Allah. Dengan pakaian yang, dengan di tanah yang milik pemiliknya Allah. Di bawah langit yang pemiliknya Allah. Dengan baju yang tidak pernah disyukurinya, malagaknya berjalan. Kalau memang itu isi hatinya, itu orang gilonya. Kecil Hasan. Dia gih tahu orang lah kasih Al-Mansur tadi itu. Dia gih tahu orang. Kau dikeceknya di hal Hasan tadi mereka. Langsung itu, oh itu si Hasan loh, cucu Nabi itu kajarnya. Minta maaf, minta maaf. Mbok nak ada niat sombong tadi dah. Kalau kau tobat itu tidak kambo dah. Bertobatlah ke Allah. Karena engkau malagak di muka Allah, di bumi Allah. Tak ampunlah ke Allah. Di bumi Allah malagak mana itu. Di bumi Allah, kau maksudnya apa, Pak?
datang orang ke rumah awak. Ke rumah awaknya datang. Nam punya rumah ya? Awak. Ya kan? Nai mai hidangan nasi untuknya siapa? Awak. Tu bajuna awak lah nama giah di rumah. Nya datang ke rumah awak. Nya tinggal di rumah awak, makan awak nama giah. Bajuna awak lah nama giah. Tu mangkadangnya di rumah tu apa kira? Pas makan keceknya, dah nak sembah mak berdoa lagi. Ikut sembah lagi. Atu mah dekor lah jalan. Di rumah awak. Atu kan bacuwe kalau. Atu makonya ndak suku Allah. Oh pejabat wak kini. Jangan berjalan, jangan nampak. Berjalan tu biasa saja. Jalan biasa saja. Tak perlu awak pejabat, awak jenderal, awak menteri, tak perlu loh. Tak perlu naikkan kau kata. Kalau di Jokowi dapat nantinya merendah jalan. Itulah tampang beliau. Memang model itulah. Di labiahnya di beliau gaya pada itu tidak lo rancak lain tu. Memang tampang beliau itu sederhana. Tampang biasanya kalau kecil Samdi dulu badan kurus, ketek lo, mata cakuang lo, gigi lah jarang lo, umur lah 70 lah, buka lo aju, nampak ada pirang sekali, emang gadang lo, kok. Orang nama cari pun tak cangang mangalah gai kau gajar itu cara. Karena nyo ndak pantas melakukan itu. Ndak patut itu karajonya. Dan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tu tidak menyukai. Allah tu ndak suka. Kalau Allah ngece sesungguhnya. Kau ambo ndak sabana bana ndak suka doh. Kalau Allah ngece sabana ndak suka doh baca. Orang rumah wak sen ngece kau wak sabana ndak lama dua koko dah. Jangan udah bawa jo kau pulang. Bawa jo bawa pulang. Ndak mau bawa pulang. Misalnya ana ndak lama dinya. Gulai puah itu, puah tahu kan? Orang siswa tahunya puah. Gulai kincuang. Nyo ndak lama dinya tu. Bawa aja sekarang untuk pulang. Tu sakit hatinya cari awal. Walaupun dia awak lama kecil, awak na lama. Orang rumah kincuang dah lama dinya dah. Bawa aja sekarang pun. Tu mah diumban sen kalaman leh. Nyalah ngecian inna sesungguhnya sabana-bana sesungguhnya Allah tu sabana-bana ndak suku. Kalau sabana ndak suku jadi kerajaan jo atau mukhtalin sombong ongeh tu soalnya fakhur membangga-bangga suku malagak-lagak orang nanongeh dan malagak-lagak. Malagak dek kayunya kah? Malagak bangga, merasa bangga. Dek rancaknya kah? Malagak dek ilmunya kah? Merasa ilmu kau malagak je orang kah? Angka jaleh ke dia. Tentu na dia boleh. Dulu nambo beraja pada kalian. Tu fakhur. Sombong dengan ilmunya. Merasa bangga joran cakwa. Allah baca min kau melamar orang.
Kemudian itu nak dorang pangan orang tu. Nya persi, nya rancak. Tapi sudah harus sampai lamaran aciknya. Baca mil lalu dah. Sebelum melamar tu, calik bantu awak, calik bantu orang ke lamar. Oh, kalau mau puruk di atas meja, kan nak kau riak dia ngajar kan? Puai nak kau itu jadinya lah. Sesama manusia saja tidak diterima, tidak bisa menerima. Malagak santiang kah? Malagak dek bantu kah? Malagak kayo kah? Siapa malagak kayo kini? Coba. Awak kayo kik tinggi, mau nampilan kayo kik tinggi. Pai nak Pekanbaru banyak orang kayo pada awak di Pekanbaru. Oh di Pekanbaru, ambo paling kayo Pekanbaru kau. Pai nak ke Jakarta? Kini kau malagak di Jakarta, ambo paling kayo Jakarta. Pai lah ke Singapura. Banyak orang kayo pada orang Jakarta tu. Awak paling kayo Singapura, pai nak ke Dubai tu. Uni Emirat Arab tu, Arab Saudi, semua orang kayo pada awak. Jadi nak ada sesama awak saja masih rendah. Masih rendah awak, sesama awak. Pokoknya Allah tidak suka. Sabana-bana tidak suka. Kemudian waqsid fi masyika. Sederhanalah kamu dalam berjalan. Sederhana salah baik. Biasa-biasa selah. Aja malagak-lagak berjalan. Dulu masih oto kijang. Ya. Kinilah sejak Pajero. Aja biasa-biasa selah. Walaupun oto lawa tukar. Aja ditukar lo gaya. Biasa selah. Ya. Biasa selah. Berjalan tu waqsid fi masyika. Biasa sederhana saja. Jangan sampai tahu lo orang wak sedang kayo, sedang miskin. Biasa salah. Bawa biasa berjalan, model itu salah. Kalau istilah orang kamu, aja mau enggak lo berjalan. Mentang pitih lawannya enggak jalan aja. Biasa salah. Sampai ke situ Allah majan. Majan awak. Merasa sempurnanya syariat. Kemudian waqdud min sautik. Kemudian rendahkan suaramu. Aja suara-suara pun. Ajan marahai-rahai galak ngecekkan kinya. Mantang-mantang sedang lagi. Suara agak tinggi. Jangan. Karena dalam hadis disebutkan. Orang yang paling Allah benci itu dalam hadis riwayat Muslim, orang yang suaranya berteriak-teriak siang hari di pasar. Kemudian tidurnya perutnya kenyang. Siang hari merakyat-rakyat di pasar. Merakyat-rakyat kau masih mengecek tak tentu Ustaz. Kecekkan kemari sana. Kok galak marah-rahai. Dan Allah suka itu siapa? Orang yang tawadu, rendah hati. Jangan tampak dari kecekkah, dari jalankah kesombongan. Itu maksudnya. Tadi Allah melarang dari bajalan. Dan Allah melarang dari suara kan. Rupanya tidak boleh menampakkan kesombongan kau. Baik jo perbuatan, baik jo suara. Kadang orang dari bajalan lagi biasa pi tiba di mangecek tampaknya manggadang. Kan ada. Dari bajalan lagi biasa saja. Tapi di mangecek manggadangnya. Kan ada. Kan ada orang model itu. Kedua-duanya lah orang. Jangan dari mangecek tahu orang wak menggadang. Dari bajalan jangan sampai tampak lu orang wak menggadang. Jangan ada nampak kesombongan sedikit pun, baik dari berbicara ataupun dalam bersikap.
Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Atau keledai. Nyo marakia. Dan suara keledai ko ndak rancak dah. Kalau orang di Arab tu mendengar keledai marakia, pungkangnya. Maiboh yo. Sedangkannya sedang bernyanyi menurut keledai itu kadang. Nyo marakia-rakia itu keledai itu mungkinnya sedang maraso, sedang bernyanyi. Tapi orang nak mendengar tak suka di Arab tu mendengar suara keledai. Kalau dia anak pungkangnya tu. Maiboh yo. Tapi kalau dengan suara kudo, tak ada orang dah. Suara kudo, tak ada orang. Tak ada orang. Tapi kalau keledai kau, makak sana. Kadang awak marasu mengecek, itulah hebat. Tapi orang mendengar tak suka. Kan ada orang itu. Dia ngecek di lapau, cuy, hebat. Tapi orang nak mendengar, tak suka orang. Jadi, dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, tawaduknya. Barang siapa yang tawaduk, maka Allah akan memuliakannya. Allah yang muliakan. Kemudian, dia merasa dirinya hina, tetapi di pandangan manusia, dialah orang yang mulia. Ulang di sini. Barang siapa yang tawaduk, maka Allah memuliakannya. Dia merasa hina, naninya merasa hinanya. Ilmu ambo banyak kurang, ambo kurang biasa, ambo ko ndak punya apa-apa. Inyo merasa itu. Tapi di pandangan orang banyak, dialah orang paling mulia. Dan barang siapa yang merasa dirinya kibir, besar, merasa hebat, merasa ikum, merasa tadi. Merasa rancak, merasa berilmu, merasa kayu, merasa ikum, merasa itu, merasa pejabat dan semacamnya. Maka Allah akan merendahkannya. Dibaliknya Allah akan rendahkan dia. Dia merasa besar, hanya merasa gadang, naninyo. Sedangkan orang yang memandangnya melihat dia lebih hina daripada anjing dan babi. Itu hadisnya. Inyo maraso gadang mulia, dan orang mancale inyo lebih hina daripada anjing dan babi. Apa maksudnya, Pak? Kalau anjingnya mati menangis ya? Inyo mati tak ada ni ada. Itulah kira. Lebih mulia, lebih ditangisi orang mati anjing tadi itu daripada inyo mati. Kenapa? Dia inyo maraso gadang. Allah rendahkan. Maka yang baik sifat itu apa? Tawadu. Merasa kita ini hamba Allah yang hina. Awak tak punya apa-apa. Memang tak ada awak punya apa-apa di dunia. Bahkan diri awak sendiri pun tidak awak nak punya. Kemudian terakhir kita buka surah Al-Isra penutup. Ayat 37. Halaman 285. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan taghriqal ard, sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi. Walan tablughal jibala tula,
dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ko kata-kata sindiran. Bajalan jangan sombong. Karena ketika bajalan jo sombong mantaan-taan kaki tu, anda kata banam ke kaki itu ke dalam bumi. Kan bajalan beritu je nya di jatih bumi. Bantakna kaki itu jalan. Ndak ada kata banam ke bumi kaki itu. Abang naik anda gua kata, anda agak ke setinggi gunung itu. Artinya apa? Nambantu itu je tu nya antara kaki. Nambantu itu je tu. Ndak kanu kan. Bergaya nambah labiah. Ongehnya nan labiah. Nambah jalan itu je. Ndak je kata setinggi gunung, ndak kata banam ke bumi. Tu aja nan kadi lagak-lagaan lain. Ndak ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebesaran itu al-mutakabbir. Allah tu pemilik kebesaran. Dia yang memilikinya karena dia yang memiliki segala-galanya. Kita tidak pantas kibir, sombong, merasa besar karena ndak ada awak ko nan punya. Bahkan diri awak pun ndak awak lo nan punya. Allah lo nan punya awak ko. Kalau awak ko bak jana awak lo, ndak lo. Kalau parui awak bak jana awak bisa ngecek pas litak tu, berhenti sebentar. Ke parui itu tapi ndak lo dah. Bakajannya pulang bakajannya ke kadai. Berarti diri awak pun awak nan punya. Ndak berkuasa awak jo diri awak. Karena itulah awak ndak pantas sombong. Karena kesombongan itu, kesombongan. Dan yang pantas sombong itu hanya Allah. Jangan diambil sekali-kali pakaian Allah. Kibria itu, kesombongan itu pakaiannya Allah. Nah, jangan diambil-ambil dua. Baju orang awak ambil, kajana adalah jalan dia. Kini bajunya Allah, artinya kebesaran Allah tu ambil untuk awak. Sebenarnya tidak pantas. Karena bukan milik awak. Kintu saja Bapak Ibu yang terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallah. Iya Pak Janet. Menghadapkan wajah ke orang yang mengecek itu dan merealisasikannya dengan hadis larangan menundukkan pandangan. Misalnya itu bawang sekali dia kan orang mengajuk kalau hadap kamu buat dengan ada kontak dia kan baru boleh ikut ibu yang menentukan. Boleh rancak lu nan datang. Iya. Mantap pertanyaannya. Menghadapkan wajah, sahabat pun mengecek je Nabi, tidak berani mencelek wajah Nabi. Cuman badannya maduk ke Nabi yo. Badannya ke Nabi pim. Bukan menundukkan, tidak berani mencelek wajah Nabi itu. Karena wibawa. Beliau Nabi ko gagah, berwibawa, punya nur. Sehingga mencelek wajah Nabi. Tidak taluk mencelek. Tapi nan wajah dihadapkan ke Nabi yo. Tapi mato nan ndak ke Nabi. Mungkin itu. Mato. Tadi yang disurahkan wajah. Nan mato nan ditundukkan. Datang orang balanjo kalau pau rancak doh. Mato satu dan. Mato. Tapi jangan mereka yang ngecek. Ya, tu aku dah beli leh. Tu nah. Kan paisanya sudah tu itu. Orang menembali pun lah orang kan. Jadi wajah tu tetap cuman mata yang ditundukkan. Mato.
kalau melihat orang itu kan salah satu adab, melihat. Dan termasuk juga kontak mata. Sebagai bentuk, kan nampak dari mata orang kok, serius ngecek kok, senang hati kok, dari mata tempat. Cuman yang jadi masalah tadi kan, kalau orang nang ngecek kok rancak. Jadi mainan je mata tu. Aku wak malin bentengi diri lego. Suka-suka panganak ko na tu. Maka tundukkan. Dan biasanya kalau wanita mencari laki-laki yang menundukkan pandangan, tambah ketujuh dia. Itulah baiknya. Yo saleh na udanto gue jenaranya. Danto gue ndak mau nak celak mata ketujuh dia aja. Lah nah. Nomor barang ana bekola dia tong tanya lalu ya. Dan itu memang adab. Dan orang lebih suka melihat laki-laki yang berbicara menundukkan pandangan dengan wanita. Wanita itu lebih sukanya daripada laki-laki yang mata melotot mencelik pada si, ndak terketuju di pada si. Nampak mek cangoknya tu nah. Ndak mau pada si nah. Tapi orang yang sianto kan ngalih dah kan. Orang ketek-ketek lah nama tu nunduk ada tu ketuju orang celik tu. Iya. Itu kira-kira. Itu adab ya. Adab. Kalau wanita tu memang harus tundukkan pandangan. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.